Halo kawan baik, dalam sesi Ayo Awasi ini kita akan membahas seputar pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, terkhusus dalam video kali ini karena kita mengikuti timeline dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu yang sedang melakukan perekrutan pengawas pemilihan umum tingkat kelurahan atau desa atau yang bisa kita sebut sebagai PKD. Nah, sebetulnya apa sih PKD itu? PKD atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan atau Desa merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, Panwaslu Kelurahan atau Desa ini dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Dan untuk kuota ataupun posisi ya dari Panwaslu Kelurahan itu terdapat 1 orang saja. Jadi untuk PKD atau pengawas kelurahan desa ini beranggotakan hanya 1 orang per desa atau per kelurahan. Sesuai undang-undang terdapat tugas, kewajiban dan wewenang dari Panwaslu kelurahan atau desa. Nah, di sini kita coba bedah satu-satu. Di pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat tugas dari PKD itu sendiri atau pengawas kelurahan desa. Tugasnya secara umum memang mengawasi, namun di sini lebih spesifik lagi dari mulai mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan desa yang terdiri atas pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan perbaikan dan proses DPT lainnya. Kemudian pengawasan dalam pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di TPS, pengumuman, pokoknya semua dari tahapan pemilu itu harus terpantau oleh PKD itu sendiri. Selanjutnya ada mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan desa. Tentu itu menjadi kewajiban bersama ya, baik dari tingkat atas sampai bawah, itu menjadi fokus bersama agar bagaimana kita mencegah terjadinya praktik politik uang gitu. Kemudian selain itu ada mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. Kemudian mengelola, memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi tugas dari PKD yang terdapat di pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, selanjutnya ada wewenang ya, ada tugas, ada wewenang. Nah, kalau wewenang itu terdapat di pasal 109 yang pertama, wewenang dari seorang petugas pengawas kelurahan atau desa ini adalah 1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Kemudian yang kedua, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Dan yang terakhir, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terakhir ada kewajiban dari Panwaslu Kelurahan Desa yang dimuat di pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, jadi beda ya, ada tugas, wewenang, dan kewajiban. Nah, apa aja sih sebetulnya kewajiban dari pengawas pemilu kelurahan atau desa ini? Yang pertama, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil.
Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Nah, kemudian yang terakhir ada melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai PKD, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran akan bagaimana kinerja yang akan dijalani selama teman-teman menjadi seorang pengawas pemilu kelurahan desa gitu. Jadi minimal kita sudah tahu apa aja tugas, kewajiban dan wewenang yang akan melekat pada jabatan tersebut, sehingga itu menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk teman-teman mendaftarkan diri sebagai pengawas pemilihan umum di tingkat kelurahan atau desa. Oke, mungkin itu saja. Karena sekarang pendaftarannya sudah dibuka, jadi teman-teman silakan untuk menghubungi Panwaslu Kecamatan masing-masing dan terkhusus untuk wilayah Padalarang. Di sini dicantumkan di deskripsi ada link untuk pendaftaran, kemudian ada timelinenya juga yang berlaku umum untuk timeline rekrutmen pengawas pemilihan umum tingkat kelurahan atau desa. Terima kasih, semoga bermanfaat.